Oke, izin Pak, terkait dengan keberadaan pohon kapur barus. Kapur, Kapur, kalau kami mengatakan sini kapur barus. Sebenarnya gimana Pak? Apakah masih ada pohon itu dan bagaimana pengembangan berikutnya kalau memang sudah langka Pak? iya. Sebetulnya kalau dibilang masih ada, tentu pohon itu masih ada sekarang itu. Tapi yang tersisa sekarang yang tumbuh dari sebaran alaminya itu lebih banyak kita temukan di tempat-tempat yang dulu tidak bisa dilalui operasi penebangan. Jadi misalkan di lereng-lereng gunung, bukit-bukit, jurang gitu ya. Nah, pohon kapur itu masih tersisa di situ. Dan dulu mungkin kalau lihat dari sebaran aslinya, dulu sangat-sangat banyak tumbuh di pantai barat Sumatera. Tapi setelah kita tahu ada operasi penebangan di sini, banyak pohon-pohon itu yang ditebang oleh HPH katakan seperti itu, dan dijadikan untuk kayu pertukangan segala macam. Nah, kalau dilihat dari tingkat kekritisannya, jadi pohon kapur ini sudah semakin harus kita lindungi, bahkan sudah terancam. Dulu pernah dijadikan semacam levelnya itu critical endanger. Jadi kalau kita nggak coba konservasi, bisa saja nanti pohon kapur ini akan suatu saat akan hilang. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kalau segitu manfaat dari pohon kapur itu dari dulu bisa digunakan untuk bahan obat-obatan, vakum segala macam. Nah, kenapa di saat terakhir ini kita hanya melihat pohon kapur itu hanya sebagai manfaat kayu saja? Padahal kalau kita bandingkan manfaat kayu dengan manfaat obat-obatannya ataupun arsiri atau manfaat non kayu dari kayu itu jauh lebih besar dari manfaat non kayunya. Nah, sekarang kita mendorong adalah bagaimana kita mengkonservasi, kita memelihara pohon ini, kita tanam lagi pohonnya, terus kita manfaatkan tidak hanya untuk hasil kayunya saja, tapi lebih ke hasil non kayu seperti kita bisa bikin aromaterapi, minyak atsiri atau vakum seperti itu yang harganya jauh lebih besar. Mahal ya? Untuk penegasannya Pak, kami kenal di sini dengan namanya kayu kapur. Harganya cukup. Ya. Apakah itu yang dimaksud dengan kayu kapur yang Bapak maksud tadi? Iya, betul, kapur itu. Kapur kayu itu ya? Iya, kayu kapur yang dari jenis Gliobolanops aromatica. Untuk dia menghasilkan getah yang akan menjadi kamper, itu umurnya berapa Pak? Nah, sebetulnya dia menghasilkan minyak itu biasanya setelah pohon itu dewasa, biasanya setelah pohon itu dewasa. Nah, untuk mengetahui bahwa pohon dewasa apa enggak itu kan kita biasanya kalau dari pohon itu dilihat dari diameternya. Nah, saya pernah melakukan uji coba. Jadi pohon-pohon yang menghasilkan minyak atau bisa diproduksi resin di situ diameternya minimal 40 cm. Jadi kalau 40 cm itu kalau kita lihat dari pertumbuhan riap namanya itu 1 cm atau 1 cm, berarti di umur setelah ditanam ya di umur 30 sampai 40 tahun dia baru kita hasilkan resin ataupun minyak dari pohon itu. Untuk di wilayah Sumatera Utara, kira-kira di wilayah mana aja yang akan bisa dikembangkan lagi ini Pak? Di pantai barat Sumatera. Pantai barat Sumatera. Nah, kalau kita lihat sebaran aslinya itu kita temukan di daerah Singkil, di atas Singkil ya, Subul Salam, bahkan nanti kalau di sininya sampai ke Danau Paris, Madu Amas, Madu Amas sampai ke sini, terus ke bawah ke daerah Natal. Nah, dulu kan banyak sebarannya di situ. Nah, sekarang kalau kita ingin kembangkan, ya kita coba dekati dari itu saja, dan bahwa di sekitar di daerah-daerah yang dulu ada pohon itu situ, kita tanam lagi dengan jenis itu. Bibitnya masih ada Pak? Bibitnya berarti masih ada? Nah, sebetulnya pohon ini itu gampang dia banyak mass fruiting. Jadi kalau dia berbunga itu banyak sekali. Jatuh anakannya. Ya? Tetapi karena pada saat dia jatuh ke bawah, kalau kita nggak coba sapi anakannya itu, dia dari ribuan itu nanti yang akan jadi permudahan itu paling 10-20. Jadi kita perlu juga suatu usaha untuk bagaimana pada saat kita ingin menghasilkan tanaman baru, kita sapi dari pohon-pohon induk yang sudah ada di situ. Di daerah mana aja Pak pohon ini masih ada Pak? Terakhir Pak, Bapak kan tadi backgroundnya kan dinas kehutanan. Peneliti kehutanan. Peneliti kehutanan. Berarti kan Bapak tahu nih mengenai masalah dinas kehutanan kan gitu. Nah, pertanyaan gini Pak, apakah untuk dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara udah ada upaya untuk membudidayakan pohon kapur ini? Nah, setahu saya sebenarnya belum untuk budidaya ya. Kalau budidaya kita bicara tentang tujuan dari penanaman pohon kapur tadi, apakah untuk konservasi di kawasan lindung atau tujuannya untuk menghasilkan kayu atau minyak atsiri? Setahu saya itu level itu belum. Tapi kalau penanaman mungkin di beberapa tempat saja untuk tanaman jenis ini mungkin ada. Tapi dalam rangka kita mengelola sebagai manajemen hutannya mungkin belum.
Seperti Saya itu. rasa dari Di- sana Di daerah mana aja bang sebenarnya dia bisa tumbuh ini kembali didapatkan seperti biji-biji tadi yang jatuh itu bisa untuk dikembangkan kembali Nah. atau bisa untuk di daerah mana pak? Nah, sebetulnya Pak, kalau kita lihat dari sebaran alaminya dari daerah, kalau kita nggak lihat provinsi Betul. sebetulnya. Dari kalau di daerah sebagian dari Aceh itu bagus, sampai sekarang ketemukan pohon kapur di situ. Oh Nah, masih ada ya? sampai turun ke bawah daerah dan di daerah namanya Manduamas. itu kan dulunya banyak pohon kapur di situ. Sekarang sudah berganti dengan perkebunan sawit ya. ya. Nah maksud aku untuk saat ini pak yang masih bisa kita tumbuhkan pohonnya itu apakah masih ada hasil daripada mungkin penelitian orang bapak apa masih ada di Manduamas? Di Manduamas masih ada. Masih ada pak ya? Masih ada, tapi di daerah bukit-bukit, daerah-daerah yang Hmm. jurang-jurang seperti itu masih ada. Oh, Iya, dia oke. habitatnya 800 dpl ke atas atau 800 Nah. dpl ke bawah, Pak? 800 mdpl ke bawah. Dan banyak ditemukan di daerah 100 sampai sekitar 450 sampai Makanya ada 600 di pinggiran pantai dia di berarti Pak, ya, pinggiran pantai. habitatnya. Nah, dan dia perlu sedikit apa namanya itu daerah-daerah yang berbukit itu sangat banyak tumbuh di situ. Bahkan kalau kita lihat dari sebaran alaminya, daerah punggung-punggung bukit itu kalau ditemukan pohon-pohon besar di situ, itu akan dominan dia tumbuh di situ pohon kapur itu. Jadi orang bapak juga ini akan selalu untuk mengingatkan atau mendorong ke pusat juga supaya untuk melakukan namanya pembibitan kembali Ya, benar. agar pohon baru pohon baru Kapur ya itu kapur ini bisa. bisa Jadi, potensial lagi ya. Tentu kita dorong bagaimana nanti penanaman pohon kapur dalam skala luas. Pak. Memang sudah ada upaya-upaya untuk menanam beberapa spot Ya. misalkan cagar alam, tapi Ya, kan ya. tidak dalam rangka produksi Betul kayunya pak ya. kayunya atau produksi dari hasil tumbukan kayunya. Nah kita dorong karena tujuan kita dari nanti ke depan adalah seperti tadi disampaikan juga Pak Wakil Bupati tadi, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu peningkatan pendapatan masyarakat dari situ. Nilai Kalau- ekonomisnya nilai lah, Pak, ya. ekonomisnya. Kalau seandainya kita ingin dapatkan nilai ekonomisnya, sekarang kita coba tanam misalkan di sekitar kebun karet kita, ditanam di sekitar kebun sawit kita. Nah nanti baru kita dari tanaman yang sudah ketumbukan tadi bisa kita ambil minyaknya, anakannya, seperti itu. Gitu. Bahkan jadi kita bisa juga jadikan sebagai kebun kebun koleksi pohon sejarah kita. Nanti bisa alternatif kunjungan juga bagi Betul. masyarakat yang ingin tahu pohon kapur seperti apa Seperti sih. apa? Bisa dari situ juga. Tumpang sari lah gitu istilahnya Pak, ya. Bisa tupang sarikan dengan kebun-kebun yang sudah Kebun ada yang di ada, ya. sini. Oh. Saya rasa itu aja Pak. Makasih banyak Pak. Dengan Pak siapa tadi Pak? Izin Pak, namanya Pak? Aswandi. Aswandi. Jabatannya tadi Pak sebagai Saya peneliti. peneliti media di BRIN. Terima kasih Pak ya. Dr. Aswandi. Ya. Oh, Dr. Aswandi. Siap.